Oke. Oke, udah tertampil ya. Ya, oke. Seperti yang tadi Kak dijelaskan, kita akan mengulang sekilas terkait pembiasan cahaya yang sudah sempat Kak Estri sampaikan ya. Karena kemarin terputus, jadi mohon maaf Kak Estri sampaikan ulang dulu. Jadi pembiasan cahaya itu apa? Ya, pembiasan cahaya itu adalah pembelokan arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Contoh realnya itu kalau kita lihat kayak misalkan satu pensil gitu ya dimasukkan ke dalam suatu gelas yang berisi air. Ternyata kalau kita amati itu gelasnya, pensilnya itu kayak terpotong gitu ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, ini adalah contoh dari pembiasan cahaya ya. Nah, untuk bisa menjawab itu, nah nanti teman-teman harus belajar dulu terkait hukum Snellius tentang pembiasan ya. Nah, sebelum ke hukum Snellius tentang pembiasan, jadi nanti pembiasan yang akan kita pelajari itu akan fokusnya untuk lensa ya. Jadi pembiasan cahaya kan terjadinya di benda bening. Nah, contoh dari benda bening itu lensa. Nah, kita akan fokus ke yang lensanya ini. Nah, lensa sendiri itu sebenarnya dia adalah dua bidang benda bening yang dibatasi oleh dua bidang gitu ya. Jadi maksudnya terdiri dari dua bidang gitu. Nah, untuk dua bidangnya ya itu bisa cembung-cembung, cembung-cekung, cekung-cekung, atau cembung datar, cekung datar gitu ya. Nah, jadi dua bidang itu bisa macam-macam, cembung, cekung, atau datar. Nah, cuma nanti di lensa ini kita akan fokusnya ke yang ketika dia itu bidangnya itu adalah cembung-cembung atau cekung-cekung gitu ya. Nah, sebelum ke lensa, teman-teman perlu belajar dulu tentang hukum Snellius tentang pembiasan ya. Jadi Snellius ini dia matematikawan Belanda ya. Dia membuat suatu hukum, makanya hukumnya disebut dengan hukum Snellius. Nah, untuk pembiasan, hukumnya itu yang pertama berbunyi gini, sinar datang, garis normal, sinar bias itu terletak pada satu bidang datar. Ya, sama kayak di hukum Snellius tentang pemantulan juga sama. Cuman di sini bukan lagi bahasnya sinar pantul ya, tapi sinar bias ya. Jadi bukan lagi bahas sinar pantul, tapi yang kita bahas itu adalah sinar bias ya. Gitu ya, sinar bias. Itu terletak pada satu bidang datar. Kemudian hukum yang kedua itu bunyinya gini. Poin pertama, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ya, contohnya misalkan dari medium udara ke medium air. Ya, si cahayanya itu datangnya gitu ya. Nah, maka sinar atau cahaya yang tadi itu dibiaskan mendekati garis normal. Ya, contohnya kayak yang ini, yang kemarin kasih gambarin. Ya, jadi kalau sinar datang seperti ini. Ya. Kemudian ada garis normal di sini. Garis normalnya kayak Sri tulis biasa aja ya. Nggak kayak Sri simbolkan dengan N karena nanti ada suatu besaran yang simbolnya dengan N, takutnya bingung gitu ya. Jadi kayak Sri tulis sorry, garis normal aja. Nah, ini si garis normal itu dia garis hayal yang tegak lurus bidang. Nah, karena ini dari udara ke air, maka sinar datangnya ya, kalau itu mediumnya itu sama, dia akan diteruskan nih. Ya, si cahaya itu. Karena mediumnya beda, dia dibelokkan tuh. Tapi dibelokkan yang mendekati garis normal. Karena dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat gitu. Makanya dibiaskannya mendekati garis normal. Nah, untuk yang hukum kedua, poin yang selanjutnya itu adalah sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Contohnya kayak misalkan dari air ke udara, ya. Itu sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, misalnya nih ya, sinar datang, ya. Nah, kemudian dia kalau mediumnya sama, si sinar itu akan diteruskan gitu aja ya. Nah, cuman karena di sini mediumnya beda,
ya ternyata dan mediumnya juga dia lebih renggang ya atau kurang rapat, maka dibelokannya itu menjauhi garis normal gitu. Ya, jadi kalau mediumnya itu kurang rapat dijauhkan menjauhi garis normal. Kalau mediumnya itu lebih rapat, maka didekatkan ke garis normal si sinar biasnya itu. Gitu. Ya. Nah, mungkin tambahan lagi yang satu ya, poin selanjutnya itu adalah sinar datang tegak lurus bidang ya. Jadi kalau misalkan ada sinar datang kok dia tegak lurus bidang ya, tegak lurus bidang. Nih di sini kayak gini ya. Maka sinar itu tuh nggak dibiaskan, tapi diteruskan gitu ya. Jadi poin 3 itu kasusnya kalau sinar datangnya dia itu tegak lurus si bidangnya ya, atau dia sejajar dengan garis normalnya. Maka diteruskan, tidak dibiaskan. Gitu ya. Nah, di sini ada theta 1, theta 2. Di sini Kastri simbolkannya theta 1 itu untuk sudut sinar datang, kalau theta 2 itu untuk sudut sinar bias. Ya, jangan bingung. Oke, sebentar Kastri mute semuanya dulu ya. Nah, sudah tahu ini, ya harusnya bisa menjawab fenomena tadi yang pembiasan yang terjadi di ini ya di gelas, yang pensil dimasukkan ke gelas. Oke, jadi analisnya seperti ini. Nah, harusnya pensil itu kan seperti ini ya, ini ya. Nah, kenapa bisa kelihatan patah? Nah, itu karena pertama benda itu kan bisa kelihatan oleh mata ketika ada sinar dari benda masuk ke mata kan ya, gitu. Nah, jadi di sini sinarnya itu dia datang dari benda nih, ya datang dari benda. Nah, kemudian di sini ada beberapa medium yang berbeda nih. Ada air, kaca, si gelasnya itu gitu ya. Kemudian udara. Nah, di sini. Nah, ketika cahaya datang dari pensil, ya, kemudian dia merambat dari air menuju kaca, ya, air ke kaca. Berarti dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, kan gitu. Maka nanti sinar biasnya itu dibelokkan mendekati garis normal. Nah, seperti ini. Harusnya itu dia lurus kayak gini nih, harusnya. Harusnya kalau mediumnya sama, tapi karena di sini terjadi ada perbedaan medium, maka dibelokkanlah mendekati garis normal. Nah, sini. Garis normal itu adalah garis hayal yang tegak lurus bidang ya. Nah, kalau ini bidangnya di sini, ini sini nih. Ya, berarti garis normalnya itu ya tegak lurusnya berarti ke sini nih, yang warna biru. Garis biru putus-putus. Gitu. Nah, kemudian dari kaca ke udara berarti dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Maka sinar biasnya gimana? Pasti menjauhi garis normal gitu. Harusnya kayak gini, harusnya. Harusnya. Tapi kalau mediumnya berbeda, dia dibiaskan menjauhi garis normal ke sana gitu. Nah, sinar bias inilah yang masuk ke mata. Nah, kemudian kalau kita bikin beberapa sinar datang dari si pensil ini, nah, maka nanti kita akan menghasilkan beberapa sinar bias. Ya, kayak contohnya nih misalkan nih sinar datang kedua, ya sama eh, penjelasannya kayak yang pertama tadi. Ya, kemarin kan kita juga udah belajar di pemantulan bahwa terbentuknya bayangan itu adalah ketika terjadi perpotongan apa? Sinar ya. Nah, karena kita fokusnya di pembiasan, berarti perpotongan sinar tuh yang dimaksud perpotongan sinar apa? Ya sinar bias gitu. Ya, minimal 2 sinar bias itu berpotong udah ketemu bayangan. Ya, makanya kenapa Kak Sri ngasih contohnya itu 2 sinar aja cukup gitu. Sebenarnya ya bisa lebih gitu. Ya. Nah, tapi ternyata perhatikan deh, kalau misalkan kita teruskan ke sini, tuh sinar biasnya, tuh nggak terjadi perpotongan, ya kan? Malah makin
merenggang gitu ya si dua sinar biasnya ini. Nah, makanya coba kita lakukan perpanjangan sinar biasnya. Ya, sinar bias satu kita perpanjang nih, yang warna hitam ini nih ke bawah ya. Kemudian sinar bias 2 KSD juga perpanjang nih ya ke bawah. Nah, ketemulah tuh. Jadi yang perpanjangan sinar bias satu sama perpanjangan sinar bias 2 itu berpotongan tuh. Nah, makanya dia terbentuk bayanglah di sini. Nah, karena tadi KSD bikin sinar datangnya dari ujung pensil, ya berarti perpotongan dari perpanjangan sinar bias ini, ya si ujung pensilnya, bayangan si ujung pensilnya, gitu. Nah, makanya kenapa jadi kelihatan patah kayak gini, gitu, ya, seperti itu. Jadi bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa pensil itu bisa jadi kelihatan lebih patah, apa, kelihatan patah ketika diletakkan di gelas yang berisi air, gitu. Oke, ini kalau untuk contoh penerapan yang pertama. Nah, bisa juga teman-teman eh, apa cari lagi contoh di kehidupan nyata ya. Kira-kira apa? Nah, kira-kira ini yang kayak Sri kasih contoh soalnya ya. Sini. Biasanya tuh kalau teman-teman itu kalau mau eh, menombak ikan ya, bukan menombak apa tuh ya. Kalau mau menangkap ikan dengan tombak gitu loh. Itu juga sebenarnya dia contoh dari pembiasan juga ya. Nah, artinya di situ kita kan mau menangkap ikan dengan tombak ya. Nah, si ikan itu kan posisinya di air, tapi kita posisinya ada di eh, udara gitu ya. Berarti kan di situ ada pembiasan ya. Jadi apa yang kita lihat, ikan yang kita lihat di kolam atau di danau gitu ya, itu sebenarnya bukan posisi aslinya gitu. Karena ada dua medium itu tadi, air dan udara. Ya, ikannya di udara, ikannya di air, kita posisinya ada di udara. Nah, ikan itu kan bisa dilihat oleh mata kita karena apa, ada cahaya dari ikan menuju ke mata kita kan ya, ya kan? Nah, kira-kira gitu ya. Ini langsung aja aplikasinya. eh Ketika kamu bawa senapan gitu ya, atau bawa tombak, itu senapan atau si tombaknya itu posisinya itu harus gimana? A, lebih ke lebih ke atas, sorry ya ini kayak agak tipe nih nulisnya. Lebih ke atas dari posisi ikan atau lebih ke bawah dari posisi ikan atau sama dengan posisi ikan, tidak bisa ditentukan atau tergantung kecepatan ikan berenang. Ya sebenarnya ini yang ini ya kita bikin ya ikannya itu memang dalam posisi diam ya. Kalau posisi ikannya memang sedang bergerak naik turun ya beda lagi ceritanya. Oke, ada yang jawab B. Pantas nggak pernah kena. Oke, jawabannya B. Kenapa tuh? Coba ada yang bisa bersuara? Kayaknya, jangan kayaknya dong. Harus harus ini kan udah belajar tadi. Ada yang bisa bersuara nggak? Kenapa? Oke, kalau diem-diem aja nih, tandanya paham nggak nih? Ya, kalau Kak Sri bisa ilustrasikan. Oh, sorry, ini yang A itu lebih ke atas. Ini typo, Kak Sri typo. Nah, ke atas. Oke, ya. Sorry, sorry. Oke, katakanlah di sini ada ikannya ya. Sini ada ikan. Oke, di sini ada kita nih.
Oke, eh berarti pembentukan bayangannya gimana? Ya, berarti kan sinar datang gitu ya. Ini tuh dari, berarti ini air ya. Ini air, ini udara. Oke, berarti ini seperti ini datang, kita dari ujungnya aja ya sini. Set. Nah, ini garis normalnya ya. Ini sinar datang, garis normal. Maka kalau dari udara berarti harusnya kan gini ya. Harusnya kan gini. Harusnya kalau nggak terjadi perbedaan medium. Tapi karena ini terjadi perbedaan medium, maka dibiaskan menjauhi garis normal kan, ya kan? Nah, kalau menjauhi gimana tuh? Ya, makin jauh lagi. Oke, harusnya orangnya jangan di sini ya. Ini. Tuh. Maka jadi kayak gini. Set. Nih. Oh, kayak malah jadi kayak lurus ya. Sorry, ini sinar yang ini Kastri bikin lebih ini aja deh. Lebih ke atas kayak gini. Ini ya. Set. Harusnya kayak gini. Tapi dia justru dibiaskan menjauhi garis normal. Katakanlah di sini ya. Tuh, ini mata kita. Ini sinar biasnya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Tekan dari sini di bawah bagian bawah. Nih, biar agak bedanya kayak gini aja ya. Ini harusnya ke sini nih. Tapi kenyataannya dia dibelokkan ya. Sini. Misalkan jadi ke sini. Sorry ya gambarnya aja kurang rapi nih. Gitu. Ini sinar yang kedua. Tuh. Nah, ini kalau kita terusin sinar biasnya ya nggak ketemu perpotongannya, maka kita cari perpanjangan dari sinar biasnya. Ya kayak tadi di gelas. Jadi ke sini. Sorry. Jadi ke sini. Nah, terus yang biru jadi sini. Nah, pokoknya di sini nih. Nah, berarti ini adalah kepala si ikannya. Ini. Gitu. Ya, jadi posisinya dia lebih ke atas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa ini ya, kemungkinannya ya mau diarahkan ke sini, pas ke sini, apa yang kita lihat, atau ke bawah, atau ke arah atas. Nah, maka yang benar itu yang arah atas. Gitu ya. Jadi posisinya itu lebih ke bawah, lebih ke atas ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat kolam itu kalau kita lihat dari luar itu kelihatan lebih dangkal. Ya, karena itu efek dari pembiasan. Ya, padahal mah dalam banget, tapi apa yang kita lihat tuh kelihatannya nggak dalam gitu. Nah, itu hati-hati. Karena itu adalah efek dari pembiasan. Oke, ya. Oke, itu contoh aja, contoh soal analisis gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya, terkait indeks bias. Kemarin juga Kak udah sempat jelasin ya, bahwa indeks bias medium atau kita simbolkannya dengan N,
Ya, itu adalah ukuran kemampuan suatu medium untuk membelokkan atau membiaskan cahaya. Ya, jadi kalau misalkan N-nya itu besar banget, nilai N-nya itu besar, makin besar, maka mediumnya itu pasti dia lebih rapat, rapat banget gitu. Ya, nah, artinya apa kalau mediumnya itu dia rapat banget gitu ya? Artinya si medium itu tuh lebih kuat untuk membelokkan cahaya gitu ya. Oke, untuk matematisnya gimana? Kalau tadi kan oke secara definisi ya. Nah, sebenarnya indeks bias medium itu adalah dia perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum atau di udara itu dengan kecepatan cahaya ketika di suatu medium tertentu ya. Contohnya misalkan di sini medium udara air ya. Jadi cahaya merambat dari medium udara lalu dia menuju air ya, merambat ke air. Nah, maka KST bisa dapatkan persamaan lain. Kayak gini. KST membandingkan N1 dengan N2. Maka N1-nya kita terjemahkan menjadi C per V1. Ya, kalau N1 berarti kan C per V1. Kalau N2 berarti C per V2. Ya. Nah, C-nya itu bisa kita coret. Ya, bisa kita hilangkan. Maka kita dapatkan untuk yang atas itu jadi 1 per V1. Kemudian yang bawah itu 1 per V2. Ya, maka N1 per N2 itu sama dengan jadinya apa? V2 per V1. Ya, ini adalah bentuk persamaan lain ketika nanti di situ ada medium yang berbeda, kemudian ditanyakan nilai kecepatan dari suatu gelombang cahaya gitu ya. Di medium 1 atau medium 2 yang ditanyakan. Gitu. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi N1 per N2 itu sama dengan V2 per V1. Nah, di gelombang itu nanti teman-teman akan belajar bahwa kecepatan atau cepat rambat gelombang cahaya itu adalah panjang gelombang dari cahaya tersebut itu dikali dengan frekuensi si gelombang cahaya itu juga gitu. Ya, cuman ya frekuensi gelombang cahaya itu selalu tetap ya ketika dia melewati suatu medium. Yang beda itu cuman panjang gelombangnya aja. Ya, jadi kalau ada cahaya datang dari udara ke air gitu ya. Itu panjang gelombangnya itu tetap sama, panjang gelombang cahayanya. Sorry, frekuensinya dari gelombang cahaya itu tetap sama, yang berubah itu adalah panjang gelombangnya. Nah, maka kita bisa terjemahkan V-nya jadi apa? Lambda kalikan V. Kalau V2 berarti lambda 2 kalikan V2. Kalau V1 berarti lambda 1 kalikan V1. Nah, karena frekuensinya sama, frekuensi gelombangnya, maka bisa kita coret tuh nilai F-nya gitu. Ya. Nah, maka nanti didapatkan perbandingan dari indeks bias ya N1 per N2 itu sama dengan lambda 2 dibagi lambda 1 ya. Oke. Ini kasih terus di sini ya. Jadi lambda 1 itu adalah panjang gelombang cahaya pada medium 1. Kalau lambda 2 itu berarti panjang gelombang cahaya pada medium 2 gitu ya. Kemudian pakai persamaan yang mana disesuaikan aja nanti ya. Eh, di soal itu membahasnya terkait kecepatan atau panjang gelombang gitu ya. Seperti itu ya. Nah, contohnya kemarin Kasih udah ngasih contoh juga. Contohnya seperti ini ya. Ketika gelombang cahaya itu datang dengan frekuensi 6 kali 10 pangkat 14 Hz gitu ya. Itu ternyata gelombang itu merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second itu di udara. Nah, pertanyaannya adalah berapakah cepat rambat cahaya tersebut jika melewati suatu medium kaca?
Nah, jadi kecepatannya pasti berubah ya. Kecepatan cahaya itu ya yang merambat pada suatu medium itu bergantung pada kerapatan dari mediumnya. Paling cepat ya gelombang cahaya itu merambatnya di vakum atau di udara ya. Paling cepat tuh dan itu merupakan kecepatan maksimal di dunia ini gitu ya. Yaitu 3 × 10⁻8 meter per second. Nah, kalau dia melewati suatu medium, medium bukan udara atau pokoknya medium lah ya, medium tertentu, maka kecepatannya pasti dia berkurang. Makin padat eh, atau makin rapat si mediumnya, pasti kecepatannya makin melambat tuh, ya. Nah, harusnya ini karena ditanya di kaca ya, pasti harusnya lebih lambat tuh. Pasti nilainya itu kurang dari 3 × 10⁻8. Gitu. Harusnya gitu, kalau benar ya. Tapi coba kita hitung. Oke, kita tulis aja ini frekuensinya ya adalah 6 × 10⁻14. V1-nya 3 × 10⁻8. Ya, kemudian ditanya V2. Oke. eh di sini kita pakai hubungan antara indeks bias medium dengan cepat rambat cahaya ya dengan cepat rambat cahaya dalam satu medium tertentu. Ya, kenapa nggak pakai frekuensi? Ya, karena yang ditanyakan itu kecepatan gitu. Jadi frekuensi di sini tuh ya cuman besaran tambahan aja, ya pengecoh gitu. Tapi dia nggak dipakai di sini. Kemudian indeks bias N itu kan indeks bias medium ya. Nah, kalau udara itu dia 1. Nah, kita kembali lagi, kenapa bisa 1? N itu kan dia perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya di medium. Ya, jadi relatif terhadap udara atau vakum. Nah, kalau di udara ya berarti kan C per C kan gitu ya. C per C berarti 1 gitu ya. Maka kenapa indeks sorry. Oke, makanya kenapa eh, indeks bias medium udara itu 1. Jadi kalau tidak diketahui di soal teman-teman harus tahu ya. Gitu. Dan langsung pakai aja di sini kita pakai perbandingan N dengan V ya. N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Tinggal masukin N1-nya 1, N2-nya sudah diketahui di soal, berapa tadi? 1,5 ya. V2-nya ditanyakan, V1-nya adalah 3 × 10⁻8 karena di udara. Itu juga teman-teman harus tahu ya. Karena tidak selalu dikasih tahu di soal. Ya. Jadi indeks bias medium udara sama kecepatan rambat cahaya di udara atau di vakum, itu teman-teman harus tahu. Jaga-jaga kalau nggak diketahui di soal. Maka V2-nya tinggal dicari aja, berarti di sini 3 × 10⁻8 dibagi 1,5. Maka ketemunya adalah 2 × 10⁻8 meter per second. Tuh, jawabannya dia lebih kecil kan ya? 2 gitu. Karena kaca itu lebih rapat mediumnya dibanding udara. Makanya kecepatannya dia lebih kecil. Begitu ya. Nah, kemudian selain persamaan tadi, hubungan indeks bias dengan cepat rambat cahaya gitu ya, dan panjang gelombang cahaya, ada juga hubungannya dengan sudut datang dan sudut bias. Ya, sudut datang dan sudut bias itu jadi persamaannya kayak gini. Kemarin sempat kasih tulis ya. N1 sin theta 1 itu sama dengan N2 sin theta 2. Ya, kemarin sih kayaknya cuma nyampein aja, maksudnya ini mau terima jadi persamaannya atau mau diturunkan gitu. Tapi kan kemarin ada yang bilang diturunkan aja, gitu kan. Oke, baik. Oke, sebenarnya ada beberapa metode sih untuk menurunkan ini, cuman kayak Sri pakai metode gambar aja lah ya, yang kayak gini. Oke, kenapa bisa didapatkan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2? Jadi theta 1 tahu kan ya? Kalau dari gambar berarti gimana theta 1 tuh?
Theta 1 itu berarti sudut sinar apa? Sudut sinar datang. Kalau theta 2 berarti sudut sinar bias. Ya, oke. Sorry. Nah, seperti ini. Eh, Kasih ilustrasikan seperti ini. Ada gambar 1, 2, sama 3. Sini. Ya. Gambar 1 itu ada dua sinar datang. Sinar yang atas sama sinar yang bawah. Ya. Sinar atas yang di sini, sinar bawah yang di sini. Nah, ya, dia sejajar tuh. Nah, kemudian ketika di waktu tertentu, kita katakanlah T2 gitu ya. Ternyata si sinar atas itu dia masih menempuh ya, masih menuju ke medium ya, suatu medium. Oke, katakanlah di sini udara ya. Udara sama apa nih? Misalkan udara sama air aja ya. Oke. Yang sinar atas itu dia baru nyentuh sinar datangnya itu di perbatasan eh dua medium yaitu antara udara dan air. Tapi sinar yang kedua, sinar datang yang kedua justru sudah dibiaskan gitu. Sudah dibiaskan ya mendekati garis normal. Nah, ketika dilanjutkan ke T3 ke waktu yang ketiga gitu ya. Nanti dia sinar yang bawah itu sinar biasnya udah makin panjang gitu. Tapi kalau di sinar yang atas dia baru dapat ini nih sinar biasnya gitu ya. Oke. Dari sini kita akan coba cari jaraknya. Teman-teman sudah belajar tentang kinematika gerak ya, bahwa menentukan jarak itu gimana? Jarak itu apa? S sama dengan V kalikan T ya, ya nggak sih? Jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Oke, nah sekarang kita akan cari, kita fokus di ini deh, fokus di gambar 2 ya, gambar 2 yang tengah. Oke. Nah, dengan waktu yang sama tadi kan ini sinarnya ini ya, sinar yang ini sejajar ya. Kemudian di waktu T2 maka di sinar yang bawah sudah dibiaskan tapi sinar yang atas dia masih eh, berupa sinar datang gitu, belum dibiaskan. Nah, kita coba cari yang jarak AD ini dengan jarak BC ini. Gitu ya. AD. Oke. Berarti AD itu sama dengan jarak AD itu berarti kecepatan ya. Kita bikin ini sinar yang pertama ya. Ini sinar yang kedua. Nah, AD itu berarti apa? V2 kalikan apa? Waktu kan ya. Waktu antara apa? Dari mana ke mana? Dari A ke D. Ya. Nah, kemudian yang BC gimana? BC itu berarti V1 dikalikan delta T dari mana? Dari B ke C. Ya kan? Betul? Oke. Nah, selanjutnya adalah waktu tempuh antara A ke D ya. Jadi waktu tempuh antara A ke D, selang waktunya itu sama dengan selang waktu dari B ke C, ya kan? Nah, ini kan tadi waktu yang pertama sama-sama sejajar kayak gini. Kemudian waktu kedua, nah yang satu dibiaskan, yang satu eh, masih berupa sinar datang gitu ya. Nah, waktunya itu sama dari AD ke BC ini. Ya, kita sebutnya itu delta T aja. Nah, selanjutnya adalah kita mau cari tahu AD ini itu apa, BC ini apa, gitu ya. Oke, selanjutnya ini tadi ada sinar datang sejajar, ya. Nah, artinya kalau tarik garis memotong di sini, pasti dia akan tegak lurus di sini nih, 90 derajat.
ya kan? Nah, kalau ada dua sinar sejajar, kalau kita potong ya satu garisnya itu membentuk sudut 90 derajat, artinya pasti eh, garis yang kedua pasti juga dia 90 di sini, ya kan? Ya kan? Ya, berarti di sini ya 90. Kalau di sini 90, berarti di sini juga 90 kan? Ya kan? Betul nggak? Ya. Oke. Oke, berarti di sini juga 90 ya di sini ya. Ini ya, ya kan? Ini kan berarti di sini kalau kita teruskan di sini, ini juga 90 kan di sini. Ini kan? Nah, berarti eh di sini itu 90 di sini. Nah, ini 90. Nah, katakanlah di sini adalah X, ya. Sini adalah X. Maka di sini kalau di sini X, gimana gimana? Coba-coba bentar, sebentar. Oke, kasih ulangi lagi ya. Oke. Oke, katakanlah ini adalah X, ya. Nah, maka ini apa jadinya? Ini kan juga tegak lurus di sini ya. Nah, berarti berarti di sini adalah apa? 90 min X, ya kan? Betul nggak? Oke, kalau di sini 90 min X ya. Oke. Hmm, oke, kenapa yang di sini sudutnya bisa sama-sama theta D? Nah, jadi kita mau mau mencari kenapa di sini sudutnya sama-sama kenapa sudut theta D ini itu sama dengan sudut di sini. Nah, kita mau cari itu. Nah, karena ini juga 90 di sini nih, 90. Nah, maka ini adalah 90 min X juga. Nah, 90 min X itu apa? Theta D, ya. Nah, makanya kenapa sudut yang di sini itu sama dengan sudut yang di sini. Aduh, pusing ya. Hmm. Oke, gimana gimana? Bisa dipahami nggak? Oke, tadi kan ini 90. Ya, pelan-pelan deh. Berarti ini adalah 90 di sini kan? Nah, kalau KSD bikin ini adalah X di sini, berarti yang di sini itu adalah 90 min X kan? Betul nggak? 90 min X, 90 min X itu adalah theta datang atau sudut sinar datang lah, KSD disebutnya di sini. Ya. Oke. Nah, perhatikan deh, kasih pakai garis yang lain juga. Nah, di sini ini juga kan ada garis normal nih. Ini harusnya ke sini juga 90 kan? Betul nggak? Di sini kita sudah kasih sudutnya X. Berarti yang di sini itu apa? Di sini itu adalah apa? 90 min X juga kan? Betul nggak? Nah, 90 min X itu apa tadi definisinya? 90 min X itu adalah theta D. Nah, maka sama dengan theta D. Makanya kenapa sudut yang di sini itu disebut, sorry, sudut yang di sini itu juga theta D atau sudut sinar datang gitu. Semoga nggak bingung ya. Nah, kemudian tadi kita dapatkan sinar bias juga di sini kan ya, theta B. Betul, theta B. Nah,
Ketika sinar AD itu dia berupa sinar bias, nah di sini di sinar yang pertama dia masih berupa sinar datang dari B ke C. Nah, ternyata ketika kita tarik garis lurus dari ujung sinar bias menuju sinar datang di BC ini ya, ya. Sedemikian sehingga itu ternyata dia tegak lurus di sini nih. Gitu. 90. Nah, kita tahu bahwa sudut segitiga, oke, kita akan fokus ke segitiga ADC. Ya, di sini Kesti cuma mau ngasih tahu kenapa sudut theta B di sini kok bisa bisa sama dengan sudut theta di sini, theta B di sini. Ya. Nah, Kesti ulangi lagi. Jadi, sudut ADC, sorry, total sudut segitiga ADC itu adalah 180 kan, karena dia segitiga kan ya. Nah, kita sudah dapat di sini 90. Artinya kan kita masih butuh 90 lagi, betul nggak? Ya, katakanlah di sini Kestri kasih di sini adalah Y, sudut Y di sini. Berarti sudut di sini apa? Sudut di sini apa? Berarti 90 min Y, betul nggak? Kan ini 90, ya kan? Di sini Y. Berarti di sini 90 min Y. Biar totalnya 180. Betul? Nah, 90 min Y itu kasih definisikan sebagai theta B atau theta sudut sinar bias. Nah, perhatikan lagi sudut di sini. Sudut di sini, nih, sini, ini kan 90 derajat juga. Ya, kalau Casey sudah definisikan yang ini adalah Y, berarti di sini berapa? Berarti 90 min Y. 90 min Y itu apa tadi? 90 min Y itu adalah theta B. Tuh, sama kan? Tuh. Makanya kenapa sudut yang di sini, theta B ini, itu sama dengan sudut yang di sini. Gitu. Ya, semoga tidak bingung. Ya, betul. Pelan-pelan aja. Ya, nanti kalau agak bingung-bingung nanti coba sambil nurunin sendiri pelan-pelan gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita akan fokus ke AD. Ya, panjang AD itu sebenarnya eh, seberapa gitu. Oke, AD. Perhatikan, AD segitiga. Oke, kasih tulis aja ya. Segitiga A ADC ya. A ADC dan segitiga apa nih? Berarti satu lagi. ABC. ABC itu adalah segitiga siku-siku ya, dengan siku-siku di D dan B. Ya, kalau segitiga ADC berarti siku-sikunya di D, kalau segitiga ABC siku-sikunya di B. Nah, segitiga ADC kita fokus. ADC nih, ADC yang ini ya. Ini ADC ini nih. Nah, nih. Berarti kalau Kaisri mau dapet sorry, ADC ADC tuh ini ya. Maaf, maaf agak oleng nih. ADC itu ini. Nah, kalau Kaisri mau dapat AD ya, kalau sudut biasnya di sini tuh berarti AD itu apa? Coba diingat-ingat matematisnya. Oke, berarti AD itu apa? AD berarti apa? Sudutnya di sini nih. Berarti depannya sudut kan? Nah, kalau depannya sudut berarti apa? Sisi miring sin tetanya kan? Sin sudutnya kan? Ya enggak? Nah, sisi miringnya berarti apa? Kalau siku-sikunya di D, sisi miringnya kan berarti AC, betul nggak? Berarti sini adalah AC sin theta biasnya atau sudut biasnya. Nah, sekarang kita fokus ke yang segitiga sorry, ABC ini nih. Ya, siku-sikunya di B. Kalau siku-sikunya B di B dan ada sudut di sini nih, ya. Berarti kalau Kasri mau dapat BC itu gimana? BC itu kan berarti depannya sudut theta D ya, ya kan? Berarti apa? BC. Berarti depannya sudut theta
Gimana sih? Ya, BC itu kan depannya sudut theta D ya. Berarti kan sin. Sisi miringnya di apa? AC kan? Nah, berarti AC sin theta apa? Theta D, sudut sinar datang, ya kan? Nah, baru kemudian kita masukin lah ke persamaan yang sebelumnya, ya. Ini kan tadi kita dapat persamaan ini ya. Ini, sorry. Ini sama ini kan. Nah, terus tadi bahwa T-nya itu sama ini kan. Nah, terus kita dapat ini juga. Maka persamaannya bisa menjadi apa? Nah, kita ubah nih persamaan yang sebelumnya itu. Berarti AD, oke, di sini. Oke, kita tulis dulu ya. AD sama dengan V2 kali delta TA AD. Berarti AD-nya kita terjemahkan berarti AC sin theta bias, sudut biasnya. Kemudian V2 dikalikan delta T. Ya, karena kan T-nya tadi sama. Kita bikin delta T aja. Kemudian yang kedua, apa tadi? BC, ya. BC sama dengan V1 dikali delta T dari B ke C ya, BC. Nah, BC-nya terjemahkan jadi AC sin theta D sama dengan V1 kali delta T. Nah, nemulah persamaan ini. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini nih. Hmm, ya, ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Oke, kalau kita bikin perbandingan persamaan 1 dan persamaan 2, nanti bentuknya jadi kayak gini. Ya, AC sin theta B dibanding dengan AC sin theta D. Nah, ini terjemahkan jadi apa yang di atas itu tadi? Ini kan V2 kan? Nah, berarti V2 dikalikan delta T. Yang bawah berarti V1 kalikan delta T. Nah, bisa ada yang kita coret ya. Ini. Maka didapatkanlah persamaannya. Jadi apa? Sin theta B per sin theta D itu sama dengan V2 dibanding V1. Nah, kita udah belajar tadi bahwa indeks bias itu adalah perbandingan cepat rambat cahaya di udara atau di vakum dengan cepat rambat di suatu medium. Ya. Jadi kalau Kesri mau dapat V gimana? Kalau mau dapat V berarti apa? C per N, ya kan? Cepat rambat cahaya di ruang vakum atau di udara dibagi dengan indeks bias mediumnya. Maka Kesri bisa bikin kayak gini. Sin theta B per sin theta D sama dengan berarti apa? Ini C per N1 dibagi C per N2 gitu. Nah, C-nya bisa kita coret karena nilainya sama, ya kan? Nah, maka di persamaannya bisa jadi sin theta B per sin theta D sama dengan apa? 1 per N1 dibagi 1 per N2. Ya. Sin theta B per sin theta D sama dengan berarti berapa? Kali silang ini ya, 1 per N1 berarti dikali N2 per 1 kan? Berarti N2 per N1. Ya, atau Kesti bisa tulis juga persamaannya kayak gini. N1 sin theta B sama dengan N2 sin theta D ya? Eh, gimana kebalik nggak? Coba kebalik nggak? AD. AD kan pakai sinar bias, BC itu pakai sinar datang ya. Oke.
Ada yang salah nggak? Coba dicek lagi. Hmm, oke. Ya. Oh, sorry, sorry. Ini kan V2 ya. Sorry, sorry. Ada yang salah di sini. V2, nih perhatikan deh. Ini V2 itu, sorry. Nih. V2 itu kan berarti ya C per N2 dong, bukan C per N1 ya. Sorry nih. Ya, berarti ini N2 nih. Ini N2, ini baru N1 yang di sini. Ya kan? Nah, V1 itu ya C per N1, V2 itu ya C per N2. Ya kan? Berarti kasih coret di sini ya. Ini salah tadi nih. Makanya tadi kok persamaannya agak ini aneh. Oke. Berarti ini 1 per N2, 1 per N1. Oke, berarti jadinya N1 per N2. Bentuk persamaan ini bisa berubah jadi hmm, oke, gini aja. Berarti N1 sin theta D sama dengan apa? N2 sin theta B gitu. Ya, jadi persamaannya jadi seperti ini. Di mana nih theta D itu apa tadi? Sudut apa? Sinar datang. Kalau theta B sudut sinar bias. Kalau N1 tahu ya, N1 itu adalah indeks medium 1, N2 berarti indeks medium medium indeks medium indeks bias medium 2. Gitu. Perhatikan deh persamaan yang kita peroleh. Ya, N1 sin sudut sinar datang sama dengan N2 sin sudut sinar bias. Nah, yang tadi kita peroleh nih sama kan? Nah, cuman sudut sinar datangnya kita simbolkan dengan θ1 aja. Ya, sudut sinar eh, biasanya kita simbolkan dengan θ2 gitu. Ya. Oke, coba nanti kalau agak bingung-bingung, coba nulin ulang aja sendiri ya. Gitu. Ya, di sini kita cuman membuktikan aja bahwa persamaan ini ya itu bisa diturunkan dari ini gambar yang tadi kasih ini ya bikin gitu. Ya. Oke, itu persamaan lain selain tadi ya, hubungan indeks base dengan cepat rambat kan N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Kalau indeks bias dengan panjang gelombang berarti N1 per N2 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Kalau dihubungkan dengan sudut sinar datang dan sudut bias, itu jadinya adalah N1 sin dari sudut sinar datang sama dengan N2 sin dari sudut sinar bias. Gitu ya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya adalah tadi kan kasih bilang di pembiasan cahaya ini kita akan fokus ke lensa ya gitu. Nah, lensa yang akan kita pelajari itu memang sangat tipis banget ya. Kita batasi nih ya. Jadi lensanya memang sangat tipis banget, makanya ketebalannya itu bisa kita abaikan ya seperti itu. Nah, untuk lensa sendiri nanti Kesha akan fokusnya di lensa cembung sama lensa cekung nih pembahasannya ya. Nah, untuk lensa cembung itu disebutnya dengan lensa konvergen. Nah, kenapa? Oke, konvergen kan kemarin teman-teman udah belajar ya. Konvergen itu dia artinya mengumpulkan sinar. Jadi kalau kayak Sri gambarin, ya bentuknya seperti ini lensanya. Nih, gini. Nah, kemudian ada sumbu utama, di mana sumbu utamanya itu dia ada fokusnya, ya, ada fokusnya. Kemudian jarak dua fokusnya, kayak Sri bikin ya 2F, ya. Di sini Kestri bikin ada F1, F2. Sebenarnya nggak ada sih istilah F1, F2. Cuman biar memudahkan aja gitu. Ya, pakai simbol 1, 2. Nah, pertama adalah misalkan ini ada sinar datang gitu ya. Sejajar dengan sumbu utama.
Nah, ternyata dia akan dibiaskan ke suatu titik ya. Ternyata kalau sinar datang gitu ya, itu dia selalu dibiaskannya itu menuju suatu titik. Nah, titik itu kita sebutnya adalah titik fokus ya. Ya, Kesri bikinnya di sini adalah fokus satu. Nah, fokus satu ini perhatikan, dia kan merupakan perpotongan langsung dari sinar bias ya. Ya, kalau dia itu merupakan perpotongan langsung dari sinar bias, kita sebutnya dengan fokus nyata. Maka Kesri bikin F1-nya tuh di sini. Ya. Tapi kalau lensa cembung, ya lensa cembung, sorry, lensa cekung, itu disebutnya lensa divergen. Kenapa seperti itu? Karena divergen itu dia menyebarkan sinar, ya. Jadi kalau misalkan ada suatu sinar datang, ya, sejajar dengan sumbu utama, nah, maka sinar itu tuh akan dibiaskan seolah-olah itu dari suatu titik, ya. Ini dia dibiaskan nih ke sana, ya, menyebar tuh. Tapi seolah-olah itu tuh dari suatu titik nih, kalau kita ambil perpanjangannya gitu. Nah, kalau kita misalkan bikin sinar di bawahnya juga sama, dia akan menyebar juga tuh, kayak menjauh gitu loh. Nah, ini juga sama kalau misalkan kita bikin perpanjangannya ternyata dia memotong di suatu titik tuh. Nah, Kesri bikin ini adalah F1-nya di sini. Nah, ternyata pertemuan dari perpanjangan sinar biasnya itu dia ngumpul ya, ngumpul di suatu titik. Nah, suatu titik itu kita sebutnya adalah dengan F1 ya. Tapi F1 ini kita sebutnya dengan fokus maya. Kenapa disebut fokus maya? Karena dia perpotongan dari perpanjangan sinar bias. Kan teman-teman kemarin udah belajar ya, maya nyata gitu ya. Itu acuannya itu dari hasil perpotongannya itu potongan langsung dari sinar atau perpanjangan suatu sinar ya, gitu. Itu nyata sama maya itu dari situ. Nah, itu kenapa disebut lensa lensa cembung itu lensa cekung itu disebut dengan divergen tuh karena gitu, karena dia menyebarkan ya, menyebarkan sinar ya, sinar bias. Nah, kemudian lensa cembung juga disebut dengan lensa positif ya. Kenapa disebut dengan lensa positif? Yaitu karena nih, karena fokusnya dia ada di eh, depan lensa, belakang lensa. Atau sebenarnya positif negatif itu sebenarnya dilihat dari dia fokusnya nyata atau maya sih. Ya. Kalau lensa cembung itu disebut lensa positif ya karena memang dia sinar biasanya itu motong langsung. Makanya disebut fokus nyata, makanya fokusnya positif gitu. Ya. Kalau lensa cekung itu karena fokusnya itu dia fokus maya, ya, perpotongan dari perpanjangan sinar sinar bias, ya, maka fokusnya itu negatif gitu, ya. Perhatikan deh, ini positif ini berarti fokusnya itu dia ada di belakang lensa ya. Kalau yang lensa cekung itu fokusnya justru fokus perpotongan sinarnya gitu ya. Itu justru di depan lensa. Nah, karena lensa itu dia benda bening, artinya kita mau meletakkan bendanya mau di kirinya lensa boleh, di kanannya lensa boleh, ya kan? Karena benda bening gitu. Kalau cermin kan salah satu sisinya gelap ya, nggak bisa dibuat untuk pembentukan bayangannya lah, ibaratnya masa benda ditaruh di bagian gelapnya si cermin ya nggak kebentuk bayangan kan ya. Tapi kalau di lensa itu dia naruh bendanya itu boleh di mana aja gitu. Karena kan dia benda bening gitu. Nah, makanya di sini teman-teman harus tahu mana depan lensa sama belakang lensa. Depan lensa itu berarti sinar sinar cahaya datang. Kalau belakang lensa berarti sinar bias cahaya. Jadi kalau misalkan nih sinar datangnya di sini nih, dari sebelah kiri, ya berarti ini adalah depan lensanya. Kalau di sini sinar bias, berarti ini belakang lensanya, gitu. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi penentuan depan sama belakang lensa itu tergantung dari sinar cahayanya, sinar datangnya cahaya. Sinar datangnya cahaya itu kita sebutnya depan lensa, gitu. Ya. Oke, sudah tahu
lensa cembung itu gimana, lensa cekung itu gimana gitu ya. Diingat-ingat ya, lensa cembung itu dia positif, lensa cekung itu dia lensa negatif. Kebalikan dari cermin. Ya, kalau teman-teman ingat kemarin, cermin cekung tuh kemarin cermin positif, cermin cembung itu negatif, ya kan? Tapi kalau di sini kebalikannya. Kalau yang cembung untuk lensa itu malah justru positif. Kalau lensa cekung itu malah negatif. Penjelasannya yang tadi Kak Sri sampaikan kenapa positif, kenapa negatif. Ya. Nah, selanjutnya adalah pembentukan bayangan dan sifat bayangannya. Pertama untuk lensa cembung dulu. Ya, untuk menggambar pembentukan bayangan, teman-teman kan butuh sinarnya dulu ya kan ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu sinar istimewa pada lensa cembung dan lensa cekung. Cuma kita fokusnya ke lensa cembung dulu. Oke. Tadi kan Kestri bilang ya, bahwa lensa itu kan yang kita bahas itu kan kita batasi ya, sangat tipis gitu ya. Makanya ketebalannya diabaikan. Nah, sehingga untuk memudahkan penggambaran, itu biasanya si lensanya itu kita cukup bikin garis lurus gini. Yang penting kita tandain di situ dia cermin apa, positif atau negatif. Karena dia cembung, lensa cembung berarti dia lensa positif. Nah, kemudian kita bikin di sininya ada ini F1 ya. Kemudian di sini 2F1. Berarti ini F2, berarti di sini 2F2. Sinar istimewanya apa aja? Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya. Pakai ini aja lah. Sinar datang sejajar sumbu utama, kayak gini, ya. Itu dibiaskan melalui titik fokus lensa. Nah, gitu. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sinar datang melalui titik fokus lensa. Gimana nih? Gini kali ya, gini aja deh. Nah, gini. Kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Gini, ya. Ini nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah sinar datang dari eh, pusat lensa. Pusat lensanya berarti di tengah. Di sini ya. Istri bikin di sini. Ini. Nah, maka sinar tersebut itu tidak dibiaskan, tapi diteruskan kalau dia melaluinya pusat lensa, ya, gitu. Kalau dia yang 1 sama 2 itu kan dia dibiaskan ya kan. Kalau yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian kalau yang kedua sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, kalau yang ketiga itu sinar datang melalui pusat lensa itu tidak dibiaskan tapi diteruskan. Gitu. Ini untuk sinar istimewanya. Nah, untuk eh, penggambaran dari pembentukan bayangannya, ingat lagi bahwa namanya bayangan itu terbentuk dari apa? Terbentuk dari perpotongan sinar bias ya. Jadi ingat-ingat. Nah, kemudian minimal gunakan 2 sinar istimewa. Kan kalau sinar bisa motong tuh ya minimal 2 sinar kan ya, biar bisa berpotongan gitu. Jadi bisa gunakan minimal 2 sinar.
ya untuk melukis bayangan. Oke. Nah, yang pertama, eh bendanya itu bisa posisinya di antara Kasri bikin di sini O aja ya. Ini. Hmm. Bisa O dengan F, bendanya bisa di antara F dengan 2F, bisa juga jauh eh, dari 2F ya bendanya. Nah, nanti pembentukannya seperti apa? Oke, kita bikin langsung aja. Kalau bendanya, oke, sebenarnya di sini juga kita bisa bikin ruang 1, 2, 3 ya, gitu. eh oke, bisa nggak ya? Takutnya terlalu ini. Ya udah, gini aja. Ini kita bikin F, ini 2F, F, 2F ya. Oke, ini adalah ruang satu benda. Ini ruang 2 benda. Ini ruang 3 benda. Nah, ruang 4-nya ada di sini ya. Ruang 4 benda. Nah, ruang bayangan itu di sini. Ya, ini adalah ruang 1 bayangan. Ini ruang 2 bayangan. Ini ruang 3 bayangan. Dan ini adalah ruang 4 bayangan. Ruang 4 itu ya pokoknya area sini. Mau di sini, atau di sini nanti bayangannya. Ya pokoknya itu ruang 4 bayangan gitu. Ya. Jadi ruang benda itu di sini sama di sini. Sama belakangnya nih di sini. Kalau ruang bayangan itu ini, sama di sini. Ya, oke. Kenapa sih Kestri perlu menentukan ruang? Sebenarnya kita nggak perlu sih menentukan ruang-ruang kayak gini. Cuma nanti Kestri mau ngasih tahu aja bahwa kayak kemarin, kalau di cermin itu kan ternyata kita bisa menemukan ya persamaan, bukan persamaan sih. Kita bisa menemukan bahwa oh ternyata ruang benda ditambah ruang bayangan itu 5 kan ya. Setelah kita melukis bayangan gitu ya. Dengan kita membagi-bagi per ruangnya gitu. Kita bisa mendapatkan ruang benda plus ruang bayangan itu 5. Oh, ternyata itu tuh didapatkan dari setelah kita melukis bayangan gitu ya. Nah, apakah untuk lensa juga berlaku seperti itu? Nah, coba nanti kita lihat gitu ya. Kita tentuin dulu di awal gitu ya. Apakah berlaku seperti di cermin? Nah, oke, sekarang kita coba lukis bayangannya dulu. Gimana? Pertama untuk benda di ruang satu ya. Di ruang satu itu kan berarti dari antara dan F ya. Betul nggak? R1 ya, berarti antara O dan F. Oke, kita bikin lukisannya. Kalau mau langsung dicoba teman-teman juga boleh ya, langsung. Oke, ini adalah 2F1, di sini adalah 2F2. Oke, ini cermin, ini lensa positif. Oke, kita bikin di ruang 1, berarti bendanya ada di sini. Ya. Ya, jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ya, pokoknya di area antara O dan F ya. Itu. Nah, kita gunakan dua sinar istimewa. Ya, pertama,
Sinar datang sejajar sumbu utama, ya kan? Kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Oke, agak oke. Selanjutnya adalah kita pakai yang apa nih? Pakai yang ketiga kali ya, lebih mudah ya kan? Kalau yang ketiga berarti seperti ini. Ini, sorry. Nah, gini. Perhatikan deh, ternyata dia kalau kita teruskan gitu ya, dia malah makin justru menjauh ya, nggak ketemu nih perpotongan sinar biasnya. Berarti yang bisa kita lakukan adalah coba deh kita perpanjang dari sinar biasnya ya, kita perpanjang. Yang bisa diperpanjang itu misalkan yang warna biru ini ya, kita perpanjang. Oke, merahnya. Nah, ketemulah di suatu titik nih perpotongannya ya. Nah, karena tadi casting gambarnya di kepalanya, maka yang terbentuk adalah kepalanya dulu, kayak gini. Nah, ini adalah benda, ini adalah bayangan. Oke, dari sini kelihatan ya, sifat bayangannya apa? Sifat bayangan. Yang pertama, maya atau nyata? Nyata. Pertanyaan Kak adalah nyata atau maya? Oke. Jadi ini adalah maya ya. Jadi beda sama cermin. Cermin itu kan kalau di belakang cermin bayangannya itu adalah maya. Tapi kalau di lensa, kalau depan lensa bayangannya itu justru maya gitu. Seperti yang tadi Kak Sri bikin nih tadi. Nih. Kenapa fokusnya itu disebut fokus nyata? Karena dia perpotongan langsung sinar apa? Sinar bias langsung. Dan perhatikan deh posisinya dia ada disebut kan disebut tadi fokusnya nyata karena di belakang lensa, ya kan? Nah, terus dia perpotongan langsung sinar biasnya. Nah, jadi mendefinisikan maya atau nyata itu cek dari pertama perpotongannya itu langsung perpotongan sinar bias atau perpanjangannya gitu. Nah, perhatikan deh, di sini kan dia ada yang perpanjangan kan ya? Pasti dia maya gitu, ya. Maya. Nah, cuman maya di sini ternyata dia itu eh ada di depan lensa gitu. Ya, maya di sini dia di depan lensa. Ya, dia nih perpotongan dari perpanjangan sinar bias. Nah, ya atau di sini juga bisa ya. Oh, ternyata kalau di lensa itu ternyata bayangan maya itu adalah di depan lensa. Kok tahu ini depan lensa? Nah, bendanya di sini, sinar datangnya dari sini. Gitu. Ya, ingat-ingat. Nah, kemudian maya, selanjutnya maya atau nyata, kemudian apalagi? Tegak atau terbalik? Perhatikan. Oh, tegak, ya. Diperbesar atau diperkecil? Cek lagi. Oh, diperbesar, ya. Kemudian ada di ruang berapa bayangannya? Di ruang 4 gitu.
Bukan di ruang dua. Perhatikan, ruang benda sama ruang bayangan tuh beda. Ya, ruang bayangan itu dihitungnya ya ada ini sisi berlawanannya ruang benda. Kalau kita nulis di sini ruang benda, ya, ruang bayangan tuh ada di sini. Oh, kita tulis berarti ini ruang satu bayangan, ruang dua bayangan, ruang tiga bayangan. Nah, ruang empatnya berarti sisi sebaliknya, gitu. Kalau teman-teman bikin ruang bendanya di sini, ya ruang satu, ruang dua, ruang tiga benda, berarti ruang bayangannya ada di sini, gitu. Ya. Nah, perhatikan. Berarti di sini ada di ruang 4. Bayangannya ya, bukan bendanya. Kalau bendanya mah di ruang satu. Kalau bayangannya ada di ruang 4. Jadi searea ini nih, ya ruang 4. Mau nanti bentukan bayangannya di sini, gitu. Sorry, sorry. Ya, di sini atau di sini, gitu ya. Ya itu adalah ruang 4, gitu. Kalau bendanya ini makin didekatkan nih, mendekati titik O ini, mendekati si lensanya, ya pasti ini bayangan ini yang terbentuk juga akan makin dekat ke kanan dan makin besar. Ya logikanya kan kalau benda makin dekat dengan lensa ya pembentukan bayangan kan pasti jauh lebih besar kan harusnya perbesarannya gitu. Atau kalau ini si bendanya makin jauh berarti letaknya di sini selama posisinya itu dia di antara O dengan F ya. Ya, kalau misalkan bendanya di sini nih, ya nanti pembentukan bayangannya juga bayangannya dia akan bergeser ke kiri gitu. Dan harusnya makin mengecil karena kan ini makin jauh ya. Pokoknya area area sini itu adalah dia ruang 4 gitu ya. Oke. Dah, kita nemu untuk yang ketika bendanya tuh di ruang satu. Nah, selanjutnya adalah kalau di ruang 2. Benda di ruang 2. Berarti antara F dengan ini ya, 2F ya. Ya kan? Oke, kita bikin lagi. Oke, sini. Eh, mana sih? Bentar. Oke, ini F1, 2F1, F2, 2F2. Ini lensa positif. Oke, di ruang 2 berarti di area sini nih. Ya, kita bikin. Nah, pertama, taruh bendanya dulu di sini. Oke, sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian apa? Dibiaskan melalui titik fokus. Nah, gini. Oke. Yang paling mudah lagi pakai yang sinar ketiga ya. Oke, sinar ketiga itu apa? Yang melalui pusat lensa ya. Gini. Nah, miring nggak ya ini? Nah, gitu. Nanti coba teman-teman gambar lebih ini lagi ya. Kalau gambarnya presisi harusnya tepat. Nah, perhatikan perpotongannya ada di sini. Nah, di sini nih. Ya. Nih, berarti ini adalah kepalanya. Ini. Ini adalah bayangan. Ini adalah bendanya. Oke, kelihatan ya? Oke, berarti sifat bayangannya apa? Sifat bayangan. Maya atau nyata? Ya, paling mudah membedakan maya atau nyata itu dari perpotongan sinarnya. Perpotongan sinar biasnya. Oke, good, nyata. Dia adalah nyata. Karena dia perpotongan langsung dari, ya, kasih jabarin aja ya. Perpotongan langsung sinar bias. Nah, posisi bayangannya gimana? Di depan apa?
Sorry, depan. Kok di depan sih, di belakang. Di belakang lensa. Hmm. Terus apa lagi selain nyata? Terbalik ya. Terbalik. Kemudian apa lagi? Terbalik, diperbesar ya. Diperbesar. Kemudian bayangannya ada di ruang berapa? Ruang satu bayangan, ruang dua bayangan, ruang tiga bayangan. Oke, berarti ada di ruang tiga. Di ruang tiga. Gitu. Ya, hati-hati ya. Oke, selanjutnya. Ini kalau bendanya itu di ruang dua. Sekarang kalau bendanya di ruang tiga. Itu gimana ya? Oke, benda di ruang tiga. Berarti antara apa tuh? Ruang tiga itu berarti bendanya itu kurang dari berapa? Di ruang tiga, ya. Di ruang tiga itu lebih kecil dari 2F ya. Tapi dia lebih besar dari, gimana nulisnya ya? Gini aja lah. S lebih besar dari 2F gitu aja. Ya, oke. Oke, benda di ruang tiga. Yuk bikin lagi. Semangat ya. Kita full melukis. Tapi harapannya dengan melukis ini jadi nanti kita menemukan sesuatu gitu. Apakah sesuatu itu? Oke, ini cermin lensa positif, kemudian ini F2, 2F2, di sini F1, 2F1. Oke, ruang 3 berarti di sini ya. Bisa dibikin di sini objeknya. Sini deh. Yuk kita terapkan sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama ya. Kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Nah, sini. Kemudian sinar yang kedua, coba kita pakai sinar istimewa yang ketiga ya. Sorry. Gimana ya biar pas di sini. Hmm, 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 hmm. Tuh kan, menceng lagi. Eh, hmm. Oke, ketemulah di sini ya. Nih di sini nih. Nah, ini berarti kepalanya nih. Di sini ya. Eh, Ntar deh, Kestri perbagus lagi deh sinarnya. Harus melalui titik ini ya. Nah, ketemu di sini nih. Oke, ini adalah bayangan. Bayangan. Ini adalah benda. Oke, berarti sifat bayangannya gimana? Tuh, Maya, apa nyata? Oke, nyata ya. Karena di perpotongan langsung. Sinar. Ya, terus nyata. Terbalik. Apa? Diperkecil. Oke, terus di ruang berapa? Di ruang 2. Gitu ya. Bayangannya di ruang 2. Ini kan ruang 1, ini ruang 2. Ya kan?
Oke, sudah nih, sudah kita bikin di 3 ruang, ruang satu, ruang 2, ruang 3. Nah, selanjutnya adalah ketika bendanya diletakkan di tepat di fokusnya atau tepat di jari-jari kelengkungan lensa atau 2F-nya. Ya, itu gimana? Dua lagi. Semangat. Oke, yang sekarang yang dia. Berarti benda tepat di 2F. Ya, atau di jari-jari kelengkungan si lensanya. Oke, ini F, ini 2F. Oke, tepat di 2F ya, seperti sini. Gunakan sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus. Ya, nih. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui pusat lensa. Cut, 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 cut. Nah, ketemulah perpotongannya di sini ya. Cet, 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 cet. Nih, ya. Ini adalah bayangan. Ini adalah benda. Oke, jadi sini kita tahu bahwa sifat dari bendanya gitu gimana? Sifat bayangannya, maaf. Yaitu nyata. Kemudian apa? Terbalik, ya kan? Terus diperbesar, diperkecil atau sama besar? Cek. Ternyata sama besar, ya. Gitu. Ya, kemudian tepat di 2F bayangannya, ya. Jadi ketika bendanya itu di 2F, ternyata bayangannya juga di 2F juga, gitu. Nah, terakhir kalau posisinya itu bendanya itu tepat di F. Ya, kalau tepat di F itu gimana? Oke, gambar dulu. Oke. Nih, tepat di F. Berarti di sini ya. Gambarin dulu sinarnya. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian biaskan melalui titik fokus. Ya, kemudian yang kedua adalah apa? Bisa pakai yang kedua juga bisa melalui titik fokus dulu, baru agak susah nomor 2, nomor 1 atau nomor 3 sih. Ya, pakai sinar yang ketiga. Gini. Hmm, gitu. Nah, ternyata kalau tepat di F, ya ini juga tuh perhatikan. Dia sejajar tuh sinar biasnya. Ya, gitu. Nah, kalaupun kita perpanjang nih yang warna biru ya, ternyata dia juga sejajar gitu. Kalau misalkan dua sinar sejajar, kalau sejajar terus ya nggak dapet perpotongannya, ya kan? Padahal bayangan itu kan terbentuk karena apa? Perpotongan dari sinar kan, ya kan? Nah, berarti kalau kayak gini itu tidak terbentuk bayangan gitu, ya. Ini kalau di F, kalau bendanya tepat di F.
Kolaborasi fisika seni lukis, betul. Ya, ya. Oke. Dari sini perhatikan deh. Dari gambar-gambar yang sudah kita dapetin gitu ya, untuk bayangannya gitu. Oh, kita juga di sini bisa membuat kesimpulan. Ternyata, ya, tuh perhatikan. Kalau bendanya di ruang satu, bayangannya di ruang empat. Bendanya di ruang dua, bayangannya di ruang tiga. Bendanya di ruang tiga, bayangannya di ruang dua, ya kan? Bendanya, kalau benda tepat di 2F ya, bayangannya juga tepat di 2F. Gitu. Nah, kalau di F nggak terbentuk bayangan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih, oh ternyata sama kayak di cermin ternyata. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5 gitu. Nah, dari sini kita dapat ini nih. Nah, jadi ketika ini sudah dipegang, jadi kalau teman-teman mau melukis tuh jadi udah punya pegangan. Oh, ketika aku naruh benda di ruang satu, harusnya kalau kalau gambarnya presisi ya, itu bayangan terbentuk di ruang tiga gitu. Jadi kayak sudah memprediksi gitu loh. Ya, kalau aku naruh bendanya di ruang satu, harusnya bayangan itu terbentuknya di ruang empat gitu. Jadi udah memprediksi nih. Ya, kalau misalkan nanti gambarnya salah, oh berarti ini ada yang kurang bener nih, entah sinar sinar istimewa yang salah atau mungkin apa kurang presisi aja gitu loh. Jarak-jaraknya ya kurang tepat gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari melukis ini kita dapat R ruang benda plus ruang bayang sama dengan 5 dan dari sini kita juga jadi membantu kita gitu kalau misalkan nanti mau gambar lagi itu bisa memprediksi gitu ya kalau eh gambar kita itu nanti tepat atau enggak gitu ya. Nah ini kalau di lensa cembung. Nah kalau lensa cekung tuh gimana ya kalau lensa cekung. Nah kalau lensa cekung, nah tadi mana tuh lensa. Oke, lensa cembung ya ini. Berarti lensa cekung sekarang. Oke, lensa cekung. Nah, kalau lensa cekung mau gambarnya juga sama, butuh minimal 2 sinar. Tapi teman-teman harus tahu sinar istimewa dulu di lensa cekung. Ya, sinar istimewa ya. Sinar istimewa. Oke. Ini F1, 2F1, F2, 2F2. Oke, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama ini ya dibiaskan seolah-olah dari titik fokus ya nih seolah-olah tuh dari sini dibiaskannya gini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus ya melalui titik oh ya seolah-olah melalui titik fokus sorry ya jadi gini. Hmm, ya gini. Seolah-olah tuh kayak menuju titik fokus gitu ya. Kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama gitu. Ya, jadi yang kedua itu sinar datang seolah-olah itu menuju titik fokus ya. Kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar melalui pusat si lensa, pusat lensa titik O ini nih. Ternyata tidak dibiaskan tapi diteruskan gitu. Nah nih ya ini nomor 3.
Itu ya. Kalau melalui titik O ini dia tidak dibiaskan tapi diteruskan. Oke, selanjutnya adalah untuk pembentukan bayangannya ya. Pembentukan bayangan dan sifat bayangannya. Oke. Oke, benda diletakkan terserah mau di F1, 2 F1 atau di lebih dari 2 F1 boleh ya. Kan di sini. Janganlah, misalkan di tengah sini aja ya. Oke, gunakan dua sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus kan. Nah, gini. Nah, gini. Ini yang pertama. Yang kedua, sinar datang langsung dari pusat ini ya. Sorry. Ini. Ini yang nomor, kita pakai sinar istimewa yang ketiga ya. Nah, perhatikan di sini ada perpotongan dari sinar bias ya, ada di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, berarti ini kepalanya. Jadi kalau mau melukis benda itu ya sinarnya harus mengenai bendanya ya. Nah, karena yang dikenai bendanya itu pas bagian kepalanya, maka perpotongannya pasti yang kebentuk itu perpotongan sinar biasnya itu berarti ya kepalanya dulu gitu ya. Nah, ini adalah bayangan. Bayangan. Ini adalah benda. Oke. Coba kalau bendanya sekarang kita bikin di sini. Hmm, hmm, hmm. Bendanya kita bikin di sini ya. Oke. Pakai sinar istimewa yang pertama dulu. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus kan. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai sinar yang ketiga. Sorry. Nah, gini. Ya. Nih. Temu perpotongannya di sini. Ini adalah bayangan. Ini adalah benda. Nah, nanti kalau teman-teman coba sendiri gitu ya, mau diletakkan di sini nih, makin jauh dari si lensanya juga sama. Nanti bayangannya tetap ada di depan si lensanya gitu. Ya, ternyata kalau pembentukan di lensa cekung itu bayangan gitu ya. Itu sifat bayangan apa? Coba nyata atau maya di depan lensa. Cek aja nih, perhatikan nih. Dia perpotongan dari perpanjangan sinar bias, berarti ma maya. Nah, betul. Tegak, diperkecil. Nah, gitu. Nah, ternyata kalau kita meletakkan posisi bendanya gitu ya, mendekati atau menjauhi si lensanya,
ternyata bayangannya selalu terbentuknya maya tegak di ini selalu ya, selalu. Sorry. Nah, selalu maya tegak diperkecil ya. Jadi kalau di lensa cekung itu kayak di cermin cembung gitu. Ya, mau bendanya diletakkan di mana aja, selalu didapatkan sifat bayangannya itu dia maya tegak diperkecil gitu. Ya. Oke, mungkin sampai ini dulu ya untuk pelukisan bayangan dan sifat pelukisan ya untuk pembentukan bayangannya dan sifat bayangannya. Nah, selanjutnya adalah perhitungannya ya. Kalau di lensa sama di cermin itu sebenarnya sama aja perhitungannya ya. Persamaan untuk eh, fokusnya ya. Yang pertama itu adalah 1 per F, 1 F sama dengan 1 S ditambah 1 S aksen. Udah tahu kan ya kemarin F itu apa, S itu apa, S aksen itu apa ya. Kasih tulis lagi ya. F itu adalah titik fokusnya ya. Kalau di sini berarti titik fokus lensa. Kemudian S-nya itu adalah jarak benda. Kemudian S aksennya itu adalah jarak bayangan gitu. Nah, kemudian untuk penentuan perbesarannya ya itu adalah perbandingan dari jarak bayangan dibanding dengan atau dibagi dengan jarak bendanya ya. Atau bisa juga adalah perbandingan dari ketinggian. Ketinggian bayangan dibagi dengan ketinggian bendanya ya. Ketinggian bayangan M, ketinggian benda gitu. M itu perbesaran ya. Tapi sebenarnya perbesaran yang kita bahas di cermin sama di lensa ini kita batasin sih apa perbesarannya itu perbesaran yang dimaksud adalah perbesaran linier ya gitu. Bukan perbesaran angular. Kita batasi sampai eh, apa untuk perbesarannya itu perbesaran linier. Jadi perbesaran yang kayak Sri bahas di sini itu sebenarnya perbesaran linier gitu. Nggak punya satuan kalau perbesaran karena kan dia perbandingan suatu besaran ya. Jadi tinggal berapa kali aja perbesarannya berapa kali, 2 kali, 1 kali gitu ya. Nah, kemudian dari perbesaran kita juga bisa menentukan sifat bayangan. Ini membantu aja ya. Sebenarnya kalau sifat bayangannya itu dengan dilukis. Kita tahu gitu ya sifat bayangannya apa. Nah, cuman ya ternyata dari perhitungan bisa dibantu kayak di cermin itu loh kemarin kita belajar ya. Hmm, menentukan apa? Sifat bayangan dari perbesaran lensa. Nah, kemarin gimana ya? Coba kita scroll pelan-pelan. Kemarin kita bahas juga kan ya udah ya. Nah, ini ya kita copy aja kali ya biar nggak usah ditulis ulang. Udah ini kita hapus aja nih. Nah, dari perbesaran. Oke ya. eh jadi M itu sebenarnya dia selalu positif, nggak pernah tuh hasilnya negatif. Makanya di persamaannya itu Kestri kasih tanda mutlak. Artinya apapun hasilnya nanti aslinya gitu ya, min atau positif ya, pokoknya tetap hasilnya positif gitu. Perbesaran tuh nggak pernah negatif.
Nah, kemudian jika pun nanti kok harusnya didapatkan ada negatifnya ya, terjemahkan negatif di M-nya itu sebagai sifat bayangan. Negatif itu berarti nyata terbalik. Kalau positif berarti maya tegak gitu ya. Kemudian kalau nanti didapatkannya M itu sama dengan satu, berarti dia sama besar. Kalau kurang dari satu, berarti diperkecil. Kalau kurang dari, lebih besar dari satu, berarti diperbesar. Gitu ya. Ini cuman dipakai untuk kayak membantu kita gitu ya, untuk menentukan sifat bayangannya. Contoh ya, contoh-contoh. Misalkan X aksenya itu adalah 10 senti. Kemudian S-nya itu adalah ternyata 2 senti. Ya, sifat bayangannya itu apa gitu ya. Berarti perbesaran min S aksen per S gitu ya. Min S aksennya berapa? 10. S-nya berapa? 2 gitu. Berarti hasilnya berapa? Harusnya kan min 5. Harusnya. Tapi kan perbesaran nggak pernah negatif. Tulis aja 5. 5 kali. Terjemahkan negatifnya menjadi sifat bayangan. Negatifnya apa? Nyata. Terba, terbalik gitu. Ya, nyata, terbalik. Kemudian karena M-nya itu di atas 1, berarti apa? Diperbesar gitu ya. Ini itu karena M-nya negatif, kalau ini M-nya di atas 1. Gitu ya. Ini membantu aja. Aslinya sih sebenarnya untuk apa benar-benar bisa tergambarkan secara visual ya digambar gitu. Ya, ini membantu aja. Gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir. Sebenarnya kalau lensa cembung, oke, lensa cembung. Kan Kasih tadi bilang ya, dia kan namanya lensa kan dibatasi oleh 2 bidang gitu ya. Nah, bidangnya itu bisa kayak gini. Gini, bisa cembung sama cembung, atau bisa cembung dengan datar, bidang datar, atau bisa cembung dengan cekung. Jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau di lensa cekung, berarti bentuknya kayak gini. Bisa dia itu ya, cekung, ketemu cekung, gini. Atau cekung, ketemu datar bidangnya. Atau cekung, gini, ketemu dengan cembung, gini. Nah, gitu ya. Lensa cembung itu disebutnya lensa konveks. Ya, kalau cekung itu dia konkav. Takutnya nanti beberapa soal itu pakai bahasa bukan cembung ya. Dia pakai konveks, konkav. Teman-teman nggak usah bingung. Cembung itu dia namanya konveks. Kalau cekung itu konkav. Ya, kalau kayak gini berarti konveks. Bikonveks ya. Karena 2 ya. Bikonveks. Kalau ini berarti plan konveks. Kalau ini berarti apa nih? Konveks konkav ya. Kalau ini berarti bikonkaf. Kalau ini plan konkav. Kalau ini berarti konkav konveks. Nah, jadi sebenarnya bidangnya itu bisa seperti ini ya. Bisa pertemuan cembung ketemu cembung, cekung ketemu cekung, cembung cekung, atau cembung atau cekung ketemu dengan suatu bidang datar gitu. Nah, sekarang kita akan fokus terakhir ya. Aduh, masih nyisa nggak ya? Aduh, 6 menit nih lumayan. eh Persamaan pembentuk lensa. Oke. Jadi besaran yang penting di lensa itu salah satunya adalah titik fokusnya kan ya.
Nah, gimana sih para pembuat lensa ini menentukan titik fokusnya gitu ya? Titik fokus dari lensa yang mereka punya. Nah, ternyata untuk menentukan itu bisa menggunakan persamaan ini ya, 1/f ya, titik fokus yang mau kita cari ya, itu sama dengan, nah, karena lensa itu nanti berhubungan dengan indeks bias medium ya, maka nanti di sini juga di persamaan pembentuk lensanya juga melibatkan indeks medium ya. Indeks medium lensa dibagi dengan indeks bias medium, maaf ya, dikurangi 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2 ya. Ini adalah untuk mencari fokus dari suatu lensa yang diletakkan di suatu medium tertentu gitu ya. Katakanlah misalkan ini ada lensa gitu ya. Ada lensa seperti ini. Oke, ini adalah fokusnya, ini fokus. Kemudian di sini tuh dia ada R ya, ini R. R itu adalah 2F itu ya. Nah, R itu di sini adalah pusat kelengkungan dari lensa, satuannya meter. Kemudian NL itu apa? NL itu adalah indeks bias lensa. Kalau NM itu adalah indeks bias medium di sekitar si lensanya. Jadi nanti lensanya mau diletakkan di mana? Di udara bisa, atau di kondisi tertentu, misalkan di air gitu ya, atau di mana. Tuh. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Ya, ternyata untuk fokus itu sangat ditentukan nanti si lensanya itu diletakkan di medium apa. Ya, ternyata fokusnya bisa berubah-berubah tergantung medium yang ditempati oleh si lensa itu. Gitu. Ya. Kemudian R itu bisa positif, bisa negatif. Ya, R itu bisa positif, bisa negatif. Positif, kemudian bisa negatif, atau tak hingga. Itu tergantung nanti bidangnya apa. Kalau misalkan positif, berarti tadi lensa positif itu lensa apa? Lensa cembung kan? Kayak berarti nanti bidangnya itu dia cembung. Kalau negatif berarti bidang lensanya itu cekung. Nah, kalau kalau tahingga itu dia bidangnya datar gitu ya. Jadi misalkan ada suatu lensa gitu ya. Lensa misalkan ya biconvex ya. Biconvex itu diletakkan di misalkan ini kan N lensanya ya. Ini adalah N mediumnya, ini N mediumnya. Misalkan diletakkan di air gitu ya. Kira-kira titik fokusnya itu berapa tuh si lensa itu gitu ya. Nah, berarti nanti teman-teman cari aja dengan persamaan ini ya. NL-nya itu berarti miliknya si lensa, indeks bias lensa. NM-nya berarti indeks bias dari apa tadi? Karena ditaruh di air ya, berarti indeks bias dari airnya dikurangi 1. Kemudian R1-nya perhatikan tadi kan biconvex. Kalau biconvex itu kan berarti cembung-cembung, ya kan? Berarti R1-nya langsung positif, R2-nya juga positif. Gitu, tinggal masukin nilainya. Nanti F-nya akan dapat berapa gitu. Nah, nanti beda cerita kalau misalkan di soal itu gini ngomongnya, convex konkav gitu ya. Jadi bidangnya itu convex, konkav, cembung, cekung. Nanti R1-nya ya karena dia itu convex atau cembung, maka R1-nya itu positif gitu. Nah, R2-nya karena dia konkav atau cekung, maka langsung aja nilai R2-nya itu kasih negatif gitu. Ya, diinget-inget ya.
Ini. Jadi makanya kenapa di persamaan ini juga sama nih ya. F-nya itu dia positif kalau dia lensa cembung. Kalau F-nya negatif berarti dia untuk lensa cekung. Ini juga berlaku kalau ada soal kayak gini, sebuah lensa cembung dengan sebuah lensa cekung dengan fokus 5 senti. Nah, itu kan bahas lensa cekung tuh. Langsung aja F-nya negatif 5 senti gitu, langsung aja. Karena memang lensa cembung itu lensa negatif. Kenapa lensa negatif? Yang tadi Kesti udah bahas ya. Kenapa disebut lensa negatif? Dicek lagi. Gitu. Ya. Nah, ini juga sama kalau ada soal kayak gini, dilihat ya. Itu bidangnya apa? Karena menentukan nilai F dan R-nya itu positif atau negatif gitu. Ya. Nah, 1/F itu disebut dengan ini, P. Ya, seper F itu kita sebutnya adalah dengan P nih. P itu apa? P itu adalah kekuatan lensa. Kekuatan dari lensa. Satuannya dioptri. Ya, F-nya itu titik fokus. Nah, satu itu dia dalam meter ya, gitu. Tapi kalau misalkan nanti fokusnya kok sentimeter, berarti dia 100 ya, gitu. Ya, 100 itu ketika dia satuannya dalam senti. Ya, jadi ini meter, kalau ini senti. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi 1/F ini bisa kita terjemahkan juga menjadi eh, kekuatan lensa. Ya, kekuatan lensa itu satuannya dioptri. Ya. Nah, tapi dicek lagi. 1/F ini satunya itu dalam meter. Kalau F-nya meter. Tapi kalau misalkan F-nya itu dalam sentimeter, ya berarti satunya jadi 100 gitu loh. Ya, jadi satu di sini itu sebenarnya dalam meter. Makanya kalau F-nya sentimeter, ya 1 meternya diganti ke sentimeter, berarti kan 100 ya. Gitu. Oke, itu ya. Kayaknya waktunya udah habis ya. Udah agak lebih nih, 2 menit. Oke, sebenarnya nanti Kesri mau fokus ke latihan soalnya. Cuman kayaknya latihan soalnya belum bisa kebahas. Nanti sore itu rencana sebenarnya topiknya udah ganti ya. Cuma sebelum ganti topik, nanti kita coba untuk 30 menitnya kita coba untuk kayak latihan soal lensa dulu gitu ya. Sebelum ke topik selanjutnya. Sore nanti kita rencana mau bahas listrik statis. Nah, itu teman-teman yang kelas 12 yang dulu di SMA harusnya pernah belajar kan ya. Oke, catatannya langsung bisa nanti habis ini langsung dikirim ke ini kok. Dikirim di tracker. Nanti soalnya langsung kasih di sini ya. Jadi nanti barangkali kan saking ambisnya nanti sambil nunggu jam 3:30 gitu ya mau coba latihan dulu dari soal yang kasih boleh banget. Jadi nanti ketika eh, masuk kelas itu kasih lebih cepet tuh bahasnya. Ketemunya berapa gitu ya. Udah nggak usah ngitung-ngitung lagi. Ya kalau mau ambis ya. Tapi tetap nanti kasih inilah 30 menit untuk bahas soalnya. Gitu ya, ada pertanyaan dulu sebelum kasih tutup. Oke, gitu aja. Semoga pertemuan pada pagi menjelang siang ini bermanfaat ya. Ditutup ya, bye.